Sedang yang ke-11 bernama Ki Pasak Gel-Gel, kemudian pindah ke Banjar Tulamben, Desa Kubu, Karangasem. Seterusnya disebut Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang Bapak Pasak, yaitu I Gusti Pasak Gel-Gel di Banjar Pegatepan, yang dikenal dengan I Gusti Pasak Gel-Gel Pegatepan, yaitu putra ke-6 dari Kiai Gusti Agung Pasak Gel-Gel dari istrinya yang di desa Gel-Gel. Saya akan bacakan. I Gusti Pasak Gel-Gel di Banjar Pegatepan, Desa Gel-Gel. Adapun I Gusti Pasak Gel-Gel di Banjar Pegatepan, Desa Gel-Gel, Kelungkung, menurunkan 11 orang putra laki-laki, yaitu yang pertama atau yang sulung bernama Ki Pasak Manik Mas de Gurun Pasak Gel-Gel, kemudian pindah ke Nusa Penida. Yang nomor 2 atau yang kedua bernama Ki Gede Bandisir Gel-Gel, tetap tinggal di desa Gel-Gel. Yang ketiga bernama Ki Bandisir Manik Mas, tetap tinggal di Gel-Gel. Yang keempat bernama Ki Pasak Gel-Gel, kemudian pindah ke desa Depehe atau desa Depe Buleleng, lalu dijuluki Ki Pasak Gel-Gel Depe. Yang kelima bernama Ki Pasak Gel-Gel, kemudian pindah ke desa Bebitin Buleleng, lalu dijuluki Ki Pasak Gel-Gel Bebitin. Yang keenam bernama Ki Pasak Gel-Gel, lalu pindah ke desa Gobleng Buleleng, kemudian disebut Pasak Gel-Gel Gobleng. Yang ketujuh bernama Ki Pasak Gel-Gel, lalu pindah ke desa Ababi Karangasem, lalu disebut Ki Pasak Gel-Gel Ababi. Yang kedelapan bernama Ki Pasak Gel-Gel, kemudian pindah ke Banjar Munting, Desa Kubu, daerah Karangasem, lalu dijuluki Ki Pasak Gel-Gel Munting. Yang kesembilan bernama Ki Pasak Gel-Gel, kemudian pindah ke Banjar Pasak, Desa Tiste, Karangasem, lalu disebut Ki Pasak Gel-Gel Tiste. Dan yang ke-10 bernama Ki Pasak Gel-Gel, kemudian pindah ke Banjar Batu Dewa, Desa Kubu, Karangasem, lalu dijuluki Pasak Gel-Gel Batu Dewa. Sedang yang ke-11 bernama Ki Pasak Gel-Gel, kemudian pindah ke Banjar Tulamben, Desa Kubu, Karangasem. Seterusnya disebut Pasak Gel-Gel Tulamben. Pada masa pemerintahan dalam Gel-Gel Sri Waturenggong, yang mulai bertahta pada tahun Saka 1382 atau tahun 1460 Masehi sampai dengan tahun Saka 1472 atau tahun 1550 Masehi. Jadi Sri Waturenggong bertahta dari tahun 1460 Masehi sampai 1550 Masehi. Ada rakyat Nusa Penida menghadap dalam Gel-Gel Sri Waturenggong
Ketika itu ia mempermaklumkan kepada Dalam Gel-Gel bahwa rakyat Nusa Penida sangat gelisah dan tidak tahan hidup di bawah pemerintahan Dalam Seri Bungkut di Nusa Penida, sebab Dalam Bungkut sangat bengis dan memerintah secara sewenang-wenang. Sebab itu Dalam Gel-Gel Sri Waturengo memerintahkan I Gusti Paminggir untuk membinasakan Dalam Bungkut dengan kekerasan. Lalu ia berangkat ke Nusa Penida dengan membawa pasukan berkekuatan sekitar 1.600 orang lengkap dengan persenjataannya. Akan tetapi I Gusti Paminggir bersama pasukannya tidak berhasil membinasakan Dalam Seri Bungkut, karena di samping Dalam Seri Bungkut sangat sakti dan mempunyai orang samar atau Wang Gamang, juga dibantu oleh Ki Pasak Manik Mas de Gurun Pasak Gel-Gel, putra pertama dari Kiai Gusti Agung Pasak Gel-Gel, ya, dari istrinya di Desa Gel-Gel, yang juga terkenal memiliki ilmu kediatmikan yang tinggi. I Gusti Paminggir bersama seluruh pasukannya menemui ajal. Ada yang gugur tatkala pertempuran sedang berkecamuk, ada pula yang meninggal dunia ketika mundur dari Nusa Penida di dalam pelayarannya. Selain itu ada pula yang tewas setelah sampai di Gel-Gel. Tatkala peperangan itu Dalam Seri Bungkut mengerahkan pasukan orang samar atau Wang Gamang, sehingga I Gusti Paminggir dan pasukannya hanya merasakan pukulan dari orang samar atau Wang Gamang tersebut yang tidak tampak wujudnya. Kemudian terjadi pertentangan antara Dalam Bungkut dengan Pasak Gel-Gel, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lalu Pasak Gel-Gel pergi dari Nusa Penida dan kembali ke Desa Gel-Gel. Selanjutnya beliau bertempat tinggal di sebelah timur laut pertigaan jalan Desa Tojan, Klungkung. Mengetahui Pasak Gel-Gel yang tidak lain adalah Pasak Manik Mas de Gurun Pasak Gel-Gel sudah kembali dan tinggal di pertigaan jalan Desa Tojan, Klungkung, lalu Dalam Gel-Gel Sri Waturengo segera mendekati Pasak Gel-Gel untuk memperoleh informasi mengenai situasi daratan Nusa Penida pada umumnya dan keadaan dalam Nusa Penida Seri Bungkut pada khususnya. Pasak Gel-Gel menguraikan secara mendetail tentang keadaan Nusa Penida dan Dalam Bungkut yang di dalam menjalankan tugasnya selalu secara sewenang-wenang. Itulah sebabnya rakyat Nusa Penida merasa di dalam cengkraman pemerintahan yang kejam. Mereka merasa tertindas dan haknya dirampas serta tanpa pengayoman. Akibat kebengisan Dalam Bungkut, rakyat Nusa Penida lalu mohon perlindungan dari Dalam Gel-Gel Sri Waturengo. Pasak Gel-Gel juga menyampaikan mengenai rahasia dan kelemahan Dalam Bungkut. Pasak Gel-Gel berharap informasi itu semoga ada manfaatnya bagi Sri Waturengo dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk mengakhiri kekejaman Dalam Bungkut. Sebab itu Dalam Sri Waturengo kembali mengirim pasukan ke Nusa Penida di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Jelantik. Tugas I Gusti Ngurah Jelantik yakni membinasakan Dalam Bungkut. Atas petunjuk Pasak Gel-Gel, I Gusti Jelantik bersama pasukannya berhasil memusnahkan Dalam Bungkut. Sejak itu rakyat Nusa Penida merasa lega karena telah terbebas dari kebengisan dan kesewenang-wenangan Dalam Bungkut. Sebelum Dalam Bungkut meninggal dunia, ada pesannya kepada I Gusti Jelantik bahwa sesungguhnya ia tidak merasa bersalah terhadap ide Dalam Sri Waturengo, namun karena kehendak Dalam Gel-Gel
ia rela untuk dibunuh. Di samping itu, dalam bungkut menyatakan menyerahkan seluruh daratan Musa Penida bersama rakyatnya, termasuk rakyat yang terdiri dari wong samar atau wong gamang yang berjumlah ribuan orang. Warganet yang budiman, begitu dulu saya akan lanjutkan kembali membacakan tentang keturunan dari putra pertama Kiai Gusti Agung Pasak Genggel dari istrinya yang digengel yang bernama Pasak Manikmas de Gurun Pasak Genggel, putra pertama. Saya lanjutkan.